Baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jolok menjolok buah zaitun, jatuh satu, selempang. Malam ini kita bincang santai antologi pantun tentang Pulau Galang dan Rempang. Mantap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita dapat bermuajahah dalam Zoom meeting. Dan ini diinisiasi atas keprihatinan kita yang mendalam bersama puak-puak Melayu Nusantara terhadap kemelut yang terjadi di Pulau Rempang, saudara kami di Kepulauan Riau, dan banyak informasi bergelimpangan. Kami tidak bisa verifikasi karena tidak bisa turun langsung ke sana. Oleh karena itu, melalui penyusunan antologi pantun yang diinisiasi oleh Ayahanda Profesor Umar Zain bersama Abangda Sugeng Surya Dharma, kita bisa masuk melalui pendekatan pantun. Dan melalui pendekatan pantun ini nanti kami berikan kesempatan untuk Profesor Umar Zain kasih insight, kasih wawasan ke kita. Mudah-mudahan melalui budaya pantun yang berakar di Nusantara, Kalbar juga bisa berkontribusi menyumbang ke buku antologi pantun tentang Pulau Rempang dengan kekhasan Kalbar, mungkin kearifan-kearifan lokal Kalimantan Barat, sehingga bisa berkontribusi. Kemudian juga tentu saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan bumi Nusantara, seperti yang juga ada di dalam flyer seruan untuk menyumbang mengenai Pulau Rempang, baik yang ada di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Madagaskar, dan lain sebagainya. Acara kita ini bincangnya santai, tidak perlu tekan-tekanan, apalagi meeting memiting. kita santai, santuy. Nah, oleh karena itu, seperti biasa koridor kita, kalau nanti ada yang mau tanya bisa raise hand. Ada blok di bawah untuk chat, nanti kita bisa monitor dari sini supaya tertib. Kemudian kalau mau diperkaya dengan pantun memantun silahkan. Kemudian dari sisi waktu kita tidak berpanjang lebar supaya tidak membosankan, hingga pukul 22 atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih 2 jam. Dan nanti di akhir kita menjalin silaturahmi dengan foto bersama. Mungkin ada faidahnya untuk saling mengenal. Kemudian waktu kita ini kurang lebih 20 menit kepada Profesor Umar Zain untuk kasih insight tentang antologi pantun yang dihimpun, kemudian tentang Pulau Rempang, kondisi-kondisinya, sehingga kita bisa berkontribusi dalam bentuk pantun. Kemudian juga setelah Profesor Umar Zain, kami berikan kesempatan kepada Kanda Sugeng Surya Dharma untuk juga memberikan penyempurnaan tanggapan, dan nanti Kanda Agus Muara dari Kalimantan Barat juga kasih pemantik. Kemudian kita buka forum bincang-bincang santai. Ayahanda Profesor Umar Zain, dipersilakan. Baik, beriring malam dengan merbah, buah lakum merekah jatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan balam sembarang balam, balam hinggap di pohon ketapang. Bukan salam sembarang salam. Salam silaturahmi pantun Rempang. Saya mau tegur dulu pertama tentunya Pak Nur Iskandar yang menyampaikan ide untuk pertemuan malam ini. Kemudian Pak Agus Muara, kita baru ini berjumpa tatap muka melalui Zoom ya. Tapi rasanya sudah berkenal begitu lama, padahal baru 2 hari ini kita mulai berkomunikasi. Kemudian ada juga saya lihat di sini hadir sahabat saya Tarmiji Rumah Hitam. Dan yang saya kenakan ini adalah produk daripada Rumah Hitam ini, Batam.
Dan juga ada seorang jurnalis dari Medan ini, Julnaidi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Dari Harian Analisa. Yes. Kemudian dari Singapura ada Ence Suraidi Sipan, Ketua Ajas 50 Singapura, Persatuan Sastrawan Singapura. Kemudian ada saya lihat dari Lubuk Linggau, RD Kedum. Kemudian siapa lagi tadi? Saya lihat ada dari Gayo, Aceh, seorang penyair, Fikar W. Eda. Assalamualaikum Ini dia, Fikar W. Eda sudah Waalaikumsalam warahmatullahi mengirimkan pantunnya. Kemudian Ibu Mbak Devi Matahari dan lain-lain, saya tidak sebutkan satu-satu. Persatu. Pertama sekali terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah kita masih dalam keadaan sehat, dapat bertemu muka di malam hari ini. Kemudian salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Singkat cerita, sebenarnya awalnya saya membuat tulisan di Facebook. Saya buat judulnya itu adalah lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tentang masalah Rempang, saya kutip dari berita-berita di medsos. Jadi saya buat di situ berupa syair, bahwasanya kita prihatin terhadap saudara-saudara kita, terutama Puak Melayu di sana, dan memang kita menyayangkan bahwasanya Pancasila itu ternyata hanya tertulis, namun tidak diterapkan. Tidak ada peri kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian oleh Mas Sugeng Satya Dharma, dia tulis bagaimana kalau kita buat antologi tentang pantun masalah Rempang ini. Saya langsung setuju. Langsung saya japri, katanya kita kumpulkan penyair Medan. Saya bilang jangan hanya Medan, pantun ini bukan milik Medan, bukan milik Sumatera Utara saja, saya bilang. Bahkan ini milik ASEAN. Dia setuju. Nah, begitulah singkat cerita. Dan kemudian tadi pagi saya ikut diskusi tentang konflik agraria, diskusi bagaimana menghadapi investasi asing di Indonesia bersama 4 guru besar dari berbagai universitas, diantaranya Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, kemudian Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian ada lagi Universitas Negeri Jakarta. Keempat guru besar ini menyampaikan semuanya itu menentang atau memprotes tentang kebijakan penggusuran daripada warga Pulau Rempang itu, dan disepakati akan membuat suatu rekomendasi bahwasanya menolak untuk relokasi penduduk Puak Melayu di Pulau Rempang. Nah, kemudian kita tahu juga bahwasanya sudah dari para narasumber itu sudah jelas bahwasanya ada berbagai hal yang dilanggar. Antara lain dari segi sejarah, bahwasanya penduduk Pulau Rempang itu sudah ada sejak abad ke-12. Kemudian kebijakan pemerintah itu sebenarnya tidak boleh, dia harus berpihak kepada rakyat, tidak boleh berpihak kepada investor. Kemudian dia harus tidak meminggirkan rakyat, dan tidak hanya memperhitungkan investor saja, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kesimpulannya, banyak pihak, banyak komunitas, organisasi, bahkan Muhammadiyah dan NU sudah sepakat. Dikatakan baru kali ini NU sepakat untuk Rempang. Biasanya untuk Idul Fitri aja mereka nggak sepakat. Ini sekali ini sepakat. Bahwasanya mereka protes lah terhadap Rempang. Jadi bukan hanya warga Melayu, bahkan kita dengar warga Dayak, warga Minang. Jadi semua. Jadi ini bukan masalah etnis, jadi ini masalah kemanusiaan. Oleh karena itulah kita sebagai katakanlah yang menyenangi sastra, kita cobalah pendekatan melalui sastra ini, melalui budaya. Kemarin
sahabat Sugeng Satya Dharma meminta supaya penyair mengirim pantun. Saya bilang jangan penyair aja, penyair dan bukan penyair. Jadi kadang-kadang banyak juga yang bukan penyair tapi dia suka sair, suka menulis sair, suka menulis pantun. Itu kita bukalah peluang untuk penyair dan bukan penyair. Jadi kita harapkan dengan kita menulis pantun, kira-kira apa keluhan kita, apa harapan kita terhadap pemerintah bisalah tersampaikan melalui pantun itu, dan nanti bagaimana nanti dalam hal setelah dia menjadi buku, apakah kita luncurkan, bagaimana cara nanti kita pikirkan itu. Karena kalau kita pikirkan dari sekarang nggak jadi-jadi. Jadi sampai sekarang yang saya terima sudah ada 20 pengirim. Yang saya terima, yang dengan yang lain ada juga. Dan problemnya adalah tidak semua kawan-kawan bisa menggunakan email. Nah, jadi kita bilang kirim melalui email, ternyata tidak semua bisa menggunakan email dan banyak yang mengirim melalui WA. Tidak masalah, cuma kita agak kerja sedikit. Nah, selamat bergabung Pak Aslim. Nah, ini Pak Aslim ini adalah seorang pakar pantun di Sumatera Utara. Dia adalah telangkai dalam acara-acara pinang meminang dalam perkawinan, dan alhamdulillah bisa bergabung pada malam hari ini. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Jadi begitulah kira-kira kronologisnya secara singkat. Jadi yang kita harapkan adalah terkumpulnya suara hati nurani para seniman, para penyair, para sastrawan, dan bukan sastrawan, bukan seniman juga kita terima. Dan kita dalam mengumpulkan pantun ini juga kita tidak terlalu banyak kurasi lah. Pokoknya kalau kurang-kurang sedikit pantunnya kita perbaiki dan semua pantun diterima, ya. Karena kita punya klinik klinik pantun ini bisa memperbaiki pantun yang agak-agak kepanjangan suku katanya, bisa kita bedah dari situ, kita potong. Jadi pokoknya semua yang bersajak abi-abi kita terima, ya. Nah, jadi begitu. Mungkin itu saja barangkali Pak Nur Iskandar dan Pak Agus Muara dari saya, serba singkat. Mudah-mudahan kita bisa diskusi nantinya sehingga kita mendapatkan kata sepakat bagaimana nanti untuk melanjutkan pengumpulan pantun antologi Rempang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berikan kesempatan buat Abang Sugeng Surya Dharma. Oh maaf Pak Agus, saya lupa nyampaikan. Beliau berhalangan malam ini, ada acara keluarga katanya, nggak bisa. Oh begitu. Ya, Bapak. Ya, kalau begitu Prof minta penjelasan tentang mekanisme pengiriman. Tadi disebut WA, apakah nomor Prof? Kalau nomor Prof nanti bisa dilihat di nomor ini atau kita kirim berdasarkan anggota yang hadir malam ini. Juga bagi kami di Kalimantan Barat bisa share lebih lanjut. Terus jeda waktu kapan deadline pengiriman tentang Rempang, atau mungkin tematiknya, karena gini kan, pantun ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, mungkin ada teka-teki, terus sub-sub pantun yang bisa dipergunakan untuk menyorot Rempang ini. Bagaimana, Prof? Ya, kita buat temanya tetap tentang konflik agraria itulah. Konflik agraria secara umum, ya. Khususnya yang terjadi di Batam, Rempang dan Galang. Kemudian kita tidak batasi, pokoknya ada yang menyangkut konflik agraria, tetapi berisi kira-kira rasa ketidakadilan dan bagaimana solusi ataupun bagaimana saran dan lain sebagainya. Ya. Kalau tenggat waktunya? Kalau tenggat waktunya kemarin kami buat 21 September sampai 21 Oktober. Artinya masih cukup panjang. Masih ada waktu, ya. Ada waktu. Dan minimal 2 bait, minimal itu. Ya, minimal 2. Banyak juga yang salah mentafsirkan harus 2, tidak. Mau 20 juga boleh. Minimal 2. Ya, minimal 2. Maksimal
tergantung rasa. Maksimal nggak ada, karena kalau bisa 200 pun boleh. Baik, Kanda Agus Muara. Iya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bercabang 5, pohon ketapang di bawah anak bermain gasing. Sama-sama kita hidup menumpang. Kenapa pula dianggap asing? Izin Prof, saya cerita aja pantun. Tiada bermaksud mengajar itik berenang, apalagi limau berduri. Ya. Jadi pada malam hari menarik antologi pantun. Pantun itu memang apa ya? Suatu alat menyampai bangsa Melayu. Pantun itu kiasan, pantun itu pesan, pantun itu kesan. Jadi saya memulai tadi mungkin tidak vulgar ya cerita tentang pantun yang dimaksud, tetapi pantun itu adalah madah, pantun itu adalah kaidah, pantun itu indah. Jadi malam ini kita bercerita tentang rempang, ada cerita apa tadi itu Tuan Guru Nuris? Piting memiting. Tapi beginilah, saya sangat setuju sekali ada kita akan buat buku tentang antologi pantun berkaitan dengan yang terjadi untuk saudara-saudara kita yang ada di Barelang ya. Barelang itu singkatan Batan Rempang Galang kalau tidak salah saya seperti itu. Tetapi bagi kami penikmat pantun, andai ini memang dibuat ya, bagi kami penikmat pantun, pantun ini harus punya energi, kan begitu? Ya. Karena banyak sekali pantun-pantun pusaka yang dikarang itu, ketika asal membacanya, dia hilang tidak bernyawa. Karena menurut saya, kami lah penikmat pantun itu. Pantun itu bukan hanya terletak pada pemilihan diksi yang penuh metafor, tapi energi batinnya pengarang itu juga mempengaruhi karakter pantun itu sendiri. Ya saya berharap berkumpulnya para seniman pantun atau apapun namanya akan lahir pantun-pantun yang punya energi, ya. Karena apa? Pantun-pantun yang ada mungkin hari ini adalah pantun-pantun lepas yang mungkin kalau dirujuk kepada tunjuk ajar kita yang lama dengan pantun-pantun pusaka banyak tidak cocok kalau apalagi mohon maaf perselisihan bunyi saja kadang-kadang diabaikan. Ya mungkin dalam klinik pantun Prof juga mengkaji itu seperti itu. Saya mau bilang begini. Saya kasih contoh cerita saja. Saya belum spesifik bicara soal itu. Bukan katun sembarang katun disulam di tengah laman. Bukan pantun sembarang pantun. Pantun kini harus menggaram zaman. Jadi bagi saya sih penikmat pantun sangat memberikan apresiasi. Andai ini dibuat, tapi saya juga belum nyumbang pantun ini belum ada. Nah, jadi saya berharap kita ketemu malam ini, kita bercerita santai, akan terkumpul pantun-pantun yang punya energi yang luar biasa. Karena apa? Ini sangat-sangat mengusik kita, cerita yang ada di Rempang sana. Walaupun kami tidak sampai ke sana, memang wajib bagi kita informasi yang kita dapat itu memang harus disaring secara baik supaya kita tidak salah dalam melangkah. Saya rasa pengantar saya cerita tentang pantun itu aja dulu ya. Kita lebih banyak diskusi barangkali malam hari ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon bantuan dari Profesor Umar Zain juga untuk mempersilahkan kepada tamu-tamu kita di dalam bincang santai ini untuk dimintakan kesempatannya berbicara. Sebenarnya banyak pakar-pakar pantun di sini ya. Kalau saya sebenarnya bukan pakar, tapi provokator. Dan di sini ada kawan kita, sahabat kita, Ence Suraidi Sipan dari Singapura. Mungkin kita bisa minta bagaimana tanggapan dia tentang masalah rempang di Singapura. Silakan Cik Suraidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan amat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan pada saya untuk bertemu dengan tokoh-tokoh ini. Bukan yang saya katakan ini semua tokoh-tokoh budayawan Melayu ya. Bagi saya ini amat-amat besar artinya dalam kehidupan saya ini, terutama kami yang di Singapura. Kami di Singapura ini mendapat berita itu cepat sekali ya. Ketika saya melihat insiden yang berlaku dan kami langsung berkumpul dengan teman-teman bersama membincangkan persoalan ini, perkara ini. Kenapa kok ini bisa berlaku di sini ya? Tahu pengalaman kami di Singapura itu begitu lama sekali, kami merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh masyarakat di Rempang itu. Kalau kita melihat asal-usul sejarah kita sejak zaman-zaman Kesultanan lagi sudah ada itu. Kami bersatu ya. Seluruh Kepulauan Riau itu hingga ke Semenanjung Tanah Melayu itu memang kesatuannya cukup kompak sekali, terutama di kalangan masyarakat Melayu. Umumnya budaya, akar umbinya semua dari situ. Ya, jadi bila peristiwa ini terjadi di Rempang, kami mengimbas kembali seolah-olah ini merupakan suatu trauma bagi kami di Singapura, terutama masyarakat Melayu umumnya di Singapura. Kami mempunyai persaudaraan begitu kuat sekali. Kalau kita melihat apa yang ada di Batam, masyarakat di Batam itu masyarakat di Kepulauan Riau atau Kepri maupun di Medan, jauh begitu Sumatera maupun di Pulau Jawa, Kalimantan, Banjar dan sebagainya. Itu memang ada sejarah yang istimewa. Mereka itu semua dulunya berkumpul berhijrah di Singapura dan memperkembangkan kehidupan kebudayaan Melayu itu di Singapura sejak sebelum lagi zaman penjajahan British Belanda itu belum wujud, sudah ada di situ ya. Sejarahnya sudah berlarutan sejak beratus-ratus tahun lamanya. Nah, kini setelah masing-masing negara-negara di Nusantara ini merdeka, geopolitiknya besar, tapi masih tidak bisa memisahkan ikatan yang kuat dalam hubungan persaudaraan lingkungan masyarakat Melayu itu sendiri. Kami ini bersaudara, walaupun berlainan kepercayaan dan sebagainya, tapi tetap bersaudara. Apa yang berlaku di Rempang itu rasanya seperti berlaku di Singapura. Cuma kami masyarakat di Singapura itu, masyarakat Melayunya kecil sekali. Apa yang bisa kami lakukan selain hanya meluahkan rasa kekecewaan kami, meluahkan rasa simpati kami, meluahkan rasa keprihatinan kami. Maka ketika peristiwa itu berlaku, saya ada menghubungi Profesor Bapak Umar Zin sendiri ya, menyatakan mengapa ini terjadi di sini. Apa yang mengakibatkan begini? Kok sampai begini? Jadi saya pikir harus ada usaha yang baik yang dilakukan. Harus ada suatu pendekatan yang lebih manusiawi yang perlu dilakukan. Umumnya memang kami tahu di Singapura ini kami memang sering dinasihati oleh pihak-pihak yang tertentu agar tidak mencampuri urusan rumah tangga negara-negara jiran, terutama kalau ada peristiwa-peristiwa yang pembenturan yang mungkin menjejaskan kami juga di sini ya. Tapi rasa simpati kami itu nggak bisa dibendung ya, nggak bisa dibendung, nggak bisa ditahan. Kalau kita sebagai umat Islam melihat penindasan di Palestina itu sendiri, kami nggak bisa menahan itu ya. Kita tetap mengeluarkan pandangan dan pendapat kami. Tapi apabila ini berlaku di Rempang, Galang, saya merasakan lah kok ini ya, kenapa begini terjadi. Jadi apa yang kami harapkan, sesuatu pendekatan yang lebih baik, yang lebih manusiawi, yang lebih pendekatan, yang lebih berbudaya dan kesabaran yang tinggi, maka saya percaya ianya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Dan apabila kami mendengar berita bahwa Prof. Umar Zin ini ingin mensarankan sesuatu agar mensuguhkan segala perasaan atau segala idea atau segala yang kami pikirkan baik
bagi kedepankan suatu wahana yang saya pikirkan itu merupakan suatu wahana yang baik, yaitu dengan mengadakan karya pantun ini melalui apa yang kita lihat, apa yang dapat kita hayati, apa yang dapat kita berikan sumbangan kepada kehidupan berbudaya kita dengan peristiwa yang berlaku ini. Tentunya saya memikirkan, ya ini bukan sesuatu yang mudah dicapai, terutama kami di Singapura sendiri. Jadi kami di Singapura sendiri, saya telah pun bertemu dengan teman-teman mengenai perkara ini. Memang tidak semua yang memang bersetuju ya, tapi ada bagian-bagian mereka yang kurang bersetuju karena mereka bimbang. Mereka bimbang, Pak Suradi, adakah kalau kita melibatkan diri di sini, adakah kita ini juga terlibat mencampuri urusan rumah tangga negara jiran kita. Jadi saya jelaskan pada mereka, terserah keputusannya, bagi saya tetap mendukung, tapi bukan cara menghasut atau bukan cara untuk melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Malahan apa yang saya ingin sampaikan ialah harus kita melakukan sesuatu yang terbaik sebagaimana aturan budaya yang kita lakukan. Orang Melayu itu kan kaya, masyarakat Melayu itu kan kaya dengan budaya, kesopanan, kesantunan, dan budaya bagaimana pendekatan yang boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita gunakanlah itu sebagai wahana yang paling baik bagi kita untuk kedepankan hal ini. Jadi begitu kalau yang dapat saya sampaikan bagi kami masyarakat Melayu di Singapura ini. Dan kebetulan kami pun akan mengadakan Wacana Sastra ini nanti pada tanggal 14 Oktober ini di Wisma Gilang Serai itu, dan kami mengundang Prof. Malik untuk membicarakan tentang pantun, gurindam, dan syair di sana. Jadi di situ kami berkumpul dan ini kesempatan yang baik yang dapat kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan pantun ini juga saya kira itu suatu usaha yang baik, yang harus diteruskan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini dapat membuka pintu, mengeratkan lagi ikatan persaudaraan masyarakat Melayu di Nusantara ini. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Kalau ada kesilapan apa-apa, mohon diampunkan ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Suraidi, Encik Suraidi. Sama-sama, Pak. Ya, kami merasa senang ada masukan dari Pak Suraidi. Memang banyak orang yang merasa, ya katakanlah merasa takut, seolah-olah melawan pemerintah, ya. Tapi sebenarnya kan kita memahami semuanya ini terjadi karena tidak adanya pendekatan sejarah secara antropologi maupun pendekatan secara musyawarah. Ya, jadi pendekatan hanya secara hukum, secara peraturan-peraturan. Nah, itu yang membuat adanya benturan-benturan. Nah, dan kita juga melihat sini ada Dr. Dahlena Marbun. Beliau adalah dosen sejarah. Mungkin ada masukan dari beliau. Dan juga ada di sini Profesor Haja Hasri Talubis dari FKIP WISU, juga nanti kita minta bagaimana pandangannya. Mungkin Ibu Marbun ada yang mau disampaikan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya oleh Profesor Dr. Bapak Umar Zain. Nah, ini masalah Rempang yang menjadi tren topik, hampir menjadi tragedi nasional. Ada yang sudah menganggap seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari sudut sejarah tadinya ya, memang sejarah dari orang darat, orang laut yang berkumpul di Rempang ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan ada yang pindah dari Tanah Karo sehingga di sana ada namanya Desa Bulang. Nah, itu dari kalau kita tinjau dari segi sejarahnya. Kita bukan
tentang apapun proyek pemerintah, tapi harusnya ada kajian sebelum adanya persetujuan dengan investor. Kita suka dengan investor asing, tapi jangan berbenturan dengan adat budaya lokal yang ada di daerah-daerah, khususnya Rempang yang sekarang menjadi viral. Bahkan bukan hanya dari Singapura, kawan saya mungkin ada yang kenal dengan Abdul Razak yang pengarang buku di Malaysia. Kami sering jumpa baik dalam acara launching buku atau pameran-pameran yang ada di Kuala Lumpur, sampai beliau WA, WhatsApp ya, bahasa Malaysianya WhatsApp. Sini namanya WA sering disingkat. Dia sangat istilahnya bertanya, gemas, mengapa sampai terjadi tragedi seperti itu di Pulau Batam. Saya sendiri sering ke Batam dan sering ke sana sampai ke ujung jembatan Barelang itu. Di sana ada manusia perahu, ya, ada manusia perahu. Dan waktu saya ke sana masih ada peninggalan-peninggalan di ujung dari jembatan Barelang itu. Saya sering ke sana, ada 5 kali, karena saya punya saudara banyak di Batam sehingga sering jalan-jalan. Itu semua sejarah. Sedangkan manusia perahu itu saja kita tidak bisa hilangkan begitu saja. Konon ini sudah ratusan tahun di sana. Jadi perlu ada kajian sejarah memang untuk pendekatan-pendekatan bagaimana warga rakyat setempat tidak menentang adanya investasi-investasi. Istilahnya ada edukasi, pendidikan, bagaimana keuntungan dan bagaimana mereka tidak hilang budaya lokalnya itu. Ya, ada budaya lokal tentunya di sana itu Melayu. Walaupun sudah ada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi sudah melebur menjadi satu kesatuan budaya Melayu. Seperti itu yang saya tanggap. Jadi dari sisi sejarah sudah ratusan tahun mereka duduk di sana, artinya bukan duduk lah bahasa Singapura, itu bahasa Malaysia. Tinggal di sana dan mempunyai budaya yang khas khusus, memberikan sumbangan pada bukan hanya untuk Melayu Indonesia tapi juga Singapura dan Malaysia dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sekian Pak Prof, itu saja, bisa ditambahkan nanti yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas lah dari Medan. Waalaikumsalam. Horas, Mbak. Ya, itu pandangan dari sisi sejarah ya. Memang kita juga memahami ada pendekatan-pendekatan yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak ini yang berkepentingan dengan investor dan dengan masyarakat setempat. Mungkin Ibu Profesor Hasrita ada yang mau disampaikan? Ibu Hasrita. Masih mute. Masih mute, Ibu. Oke, mungkin menunggu Profesor Hasrita. Kita tanya dulu bagaimana sudut pandang penyair. Betul. Iya, kita tanya dulu sahabat saya Fikar Weeda. Oke, Prof. Kalau boleh saya duluan. Oke. Silakan. Nanti menyusul berikutnya adalah Pak Fikar Weeda. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang saya hormati semua yang sudah bergabung dalam grup ini. Saya dari unsur pendidikan, dari aspek pendidikan melihat kejadian di Rempang ini sangat memilukan hati kita semua, karena bisa saja seluruh generasi muda Indonesia, bahkan seluruh generasi di
Melayu, suku bangsa Melayu mungkin tidak tidak percaya lagi atau merasakan sesuatu yang tidak manusiawi bila ditinjau dari segi pendidikan. Apalagi untuk generasi muda dan para pelajar yang ada di Rempang sendiri, hal ini sangat memukul mental, psikologi, melihat konsekuensi negara, pemerintah, dan orang-orang yang mereka percaya menjadi rujukan, menjadi referensi, menjadi tokoh ideal, hampir tidak ada menurut pemikiran mereka yang bisa membantu dan yang bisa meluruskan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita ataupun para pelajar yang ada di Rempang Galang. Dan ini pemulihannya luar biasa, sulit sekali untuk diterima secara akal sehat, secara hati nurani, dan secara spiritual. Maka kita semua dengan segala upaya yang bisa kita lakukan harus memberikan idea atau saran bagaimana kepercayaan daripada generasi muda khususnya dan para pelajar kepada tokoh-tokoh yang mereka alu-alukan, yang mereka rujuk, sehingga mereka merasakan unsur kemanusiaan di dalam kehidupan mereka. Itu saja dari saya, dikembalikan kepada Prof. Umar. Ya, baik. Sebenarnya ini harusnya moderator ini. Ya, tapi oke lah. Saya sebagai perpanjangan moderator, terima kasih Prof. Rasulullah dari segi pendidikan ya, karena beliau adalah pakar pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, sekarang kita coba dulu dari sudut pandang penyair ini. Bang Pikar masih ada? Prof. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Pikar Weda. Kebetulan saya bersuku yang istilah lama itu disebut dengan masuk kepada golongan kaum Melayu tua. Orang kayu ini Melayu tua kalau istilah lama. Salah satu fungsi kesenian itu menurut saya adalah melakukan pembelaan. Jadi seniman penyair itu harus keras membela yang lemah. Saya harus berpihak kepada korban. Harus berpihak. Kita tidak berpihak kepada penindas. Kita berpihak kepada yang tindas. Ini cara seniman membela persoalan. Saya kira membuat pantun ini adalah sebuah gagasan yang sangat cemerlang sekali, cemerlang, untuk mengenang atau mengingat peristiwa kelam, bahwa kita perlu ada satu cara untuk memperingatkan tentang keadaan-keadaan di mana rakyat selalu ada dalam situasi yang sulit atau dipinggirkan. Karena itu saya tertarik ketika saya membaca publikasi tentang rencana penerbitan pantun ini, saya langsung merespon, dan respon saya sudah kirim kepada Profesor Umar Zain dan Geng Satya Dharma dalam bentuk sebuah karya yang saya kirim kepada beliau. Ini adalah respon spontan saya ketika ada ide untuk mencatatkan
peristiwa kelam ini dalam bentuk karya. Dan menurut saya itulah fungsi kesenian, itulah fungsi daripada kebudayaan. Kebudayaan itu harus melakukan, seniman itu harus melakukan perubahan. Seniman harus berada di barisan orang-orang yang tindas. Kita berada di barisan. Untuk apa? Untuk membela. Kita tidak memusuhi siapapun. Kita hanya melakukan pembelaan dari hal-hal yang saya kira ini tidak masuk akal. Bahwa Ibu Marbun sudah menyebutkan tidak ada kajian sejarah, antropologi, dan lain-lain dalam peristiwa. Bahkan yang kita dengar itu kawasan Rempang ini akan dijadikan adalah salah satu proyek strategis nasional PSN. Itu salah satunya adalah untuk pariwisata. Nah, dalam pikiran kita, pariwisata seperti apa yang dikembangkan di tempat itu, tetapi orangnya kemudian diungsi, bukan, direlokasi. Jadi manusia penduduk yang ada di sana kemudian direlokasi, kemudian tempat itu dijadikan wisata. Ini kan tidak mengerti wisata seperti apa sebetulnya yang mau dibangun di sana, sehingga harus mengungsikan kampung-kampung yang dihuni oleh orang-orang baik. Semestinya masyarakat setempat atau kampung-kampung Melayu yang ada di kawasan itu adalah bagian dari proyek wisata itu. Jadi mereka diberdayakan untuk mendukung kegiatan proyek wisata, bukan malah menyingkirkan mereka. Ini saya kira bentuk respon spontan saya terhadap peristiwa Rempang ini. Saya kemudian membaca laporan dari Ketua jaringan media sosial Riau, Denny Kurnia, yang melaporkan seperti apa sejarah sumbangan orang Melayu terhadap berdirinya Republik. Ternyata Melayu ini salah satu penyumbang terbesar tegaknya Republik. Antara lain dia menyebutkan ada sejumlah 13 juta gulden Belanda ketika awal Indonesia akan didirikan untuk kepentingan membangun Republik. 13 juta gulden Belanda itu setara dengan 1.074 triliun pada zaman itu. Dan kata Denny Kurnia dalam tulisan yang saya sangat kagumi itu, Raja Melayu ini bukan hanya menyumbangkan hartanya, bukan hanya menyumbangkan uang, ya, melainkan juga tanahnya. Jadi wilayah Melayu itu juga disumbangkan untuk kepentingan Republik. Istana kerajaannya sendiri disumbangkan, dan rajanya itu sendiri dia berstatus seperti warga biasa. Nah, di tanah Melayu yang disumbangkan itu terdapat berjuta barel minyak. Dan itu kemudian untuk menyumbang kembali untuk pembangunan negeri ini. Saya kira ini yang saya tersentak betul ketika membaca laporan itu. Tersentak sekali. Dan sebagai penyair, izinkan saya meresponnya seperti ini. Lemah lembut kepada cukong, bengis kepada rakyat sendiri. Sedikit kuasa mulai sombong, beginilah nasib. Jembatan emas tanah Melayu dipakai balapan mobil listrik. Wajah memelas, mata layu, disabet sungguh. Tukang pukul bawa palu, tukang tambal bawa plastik, berdarah-darah ditimpuk batu, Rempang sur sangat
ranting kering kembang sepatu mekar dalam pot plastik. 16 kampung tanah Melayu kosong paksa olah Rempang galang gulang dituding telunjuk kiri. Rempang galang gulang Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Ini aplaus dulu nih untuk penyair kita. Indah lembayung. Terima kasih. Begitulah sudut pandang dari seorang penyair, ya, tegas dan tanpa tedeng-aling-aling. Ya. Berikutnya satu lagi nih, penyair Rumah Hitam. Ini seorang saksi yang dekat di sana, yang lebih tahu, yang bergencar dengan konten-kontennya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang ada di majelis yang mulia ini, saya menetap di Batam dari tahun 94, tapi tidak di Rempang. Kalau saya menetap di Rempang dari tahun 94 itu, maknanya saya juga sudah asli orang Rempang. Dan sejengkal tanah pun takkan saya berikan. Jadi, peristiwa luka, saya selalu menyebutnya luka Melayu. Luka Melayu, kenapa? Karena ini persoalan yang luar biasa. Rempang itu pada Perang Riau I, dalam catatan sejarah, ketika Raja Haji Fisabilillah menyusun kekuatan, itu benteng pertahanannya itu Batam, Rempang, Bulang, Galang. Rempang ini salah satu basis dari pasukan askar-askar kerajaan Riau Lingga, kerajaan Melayu, untuk melawan invasi dari kolonial, baik Portugis, Inggris, Belanda, dan ini yang paling tidak bisa ditembus. Di Rempang itu adalah basis pasukan Raja Haji, dikenal dengan pasukan bertikam. Artinya, pasukan bertikam ini adalah pasukan terdepan dari Raja Haji. Maka ketika tempo hari Bunda Azlaini, cendekiawan Melayu di Riau, menyebutkan, kalau memang 16 titik kampung tua itu yang notabene adalah zuriat-zuriat dari pasukan bertikam itu harus direlokasi, maka cabut dulu gelar pahlawan nasional untuk Raja Haji. Negara harus mencabut dulu. Karena apa? Mereka yang hari ini, saudara-saudara kita Melayu yang di Rempang itu, 16 titik kampung tua itu adalah zuriat dari pasukan-pasukan Raja Haji. Hari ini, pemerintah, rezim yang berkuasa hari ini, saya melihat memaksakan. Karena tidak ada kajian yang komprehensif, kajian yang betul-betul mendasar, dan itu hanya bermula dari 28 Juli yang lalu ketika MOU antara PT MEG, Makmur Elok Graha, dengan Sinji Glass. Itu 28 Juli. 28 September, 16 titik kampung tua, terutama 3 kampung tua, harus direlokasi. Ada kepentingan besar yang kita lihat. Saya sebagai seniman yang dekat dengan lokasi ini, melihat satu pekerjaan yang sangat tidak manusiawi, sangat tidak beradab, di mana pemerintah mestinya melindungi rakyat, tapi ini sebaliknya. Ada invasi di balik investasi, itu yang saya lihat. Sehingga saya berpihak kepada Rempang, kepada saudara-saudara di Rempang, bukan nak berhamu atau nak berlawan dengan kekuasaan. Walaupun pada 2 aksi, 7 September sama 11 September saya hadir dalam keramaian aksi unjuk rasa, dan pada 11 September juga saya orasi dan baca puisi di keramaian itu untuk salah satu bentuk sokongan sikap saya tidak setuju dengan investasi ini yang menggusur. Tapi kalau investasi ini masuk tanpa menggusur, tanpa merelokasi,
kita sepakat. Sepakatnya juga masih dalam tanda tanya sejauh mana nanti jangan-jangan terjadi seperti di Sulawesi. Jadi banyak sekali tenaga-tenaga kerja, katanya 35.000 tenaga kerja, tapi berapa ribu tenaga kerja lokal. Ini juga masih belum ada jaminan. Nah, makanya Rempang ini bagi saya adalah luka Melayu, dan saya menuliskan banyak puisi untuk Rempang ini. Ketika Bang Umar Zen juga berkabar pasal nak buat antologi pantun ini, saya juga sudah mengirimkan pantunnya. Yang tidak saya kirim, ini salah satu yang tidak saya kirim. Ketapang batang ketapang, daunnya lembat tempat berteduh. Malang memang orang Rempang, damainya dulu kini begaduh. Nah, kalaulah seandainya kita bicara berandai-andai, kalau kajiannya betul-betul dilakukan, pemerintah mestinya berpikir ketika ini investasi dimasukkan ke sini akan ada yang dikorbankan. Ini yang kita tidak melihat. Jadi tiba-tiba saja Agustus sosialisasi oleh BP Badan Pengusahaan Batam ya. Kebetulan kepala BP ini juga wali kota Batam karena ex officio ya. Itu belum lama ada putusan seperti itu. Nah, ini menjadi dilema juga. Wali kota mestinya membela rakyatnya, tapi dia juga ketua BP Batam yang menjadi perpanjangan tangan pusat untuk pengembangan investasi di Batam dan sekitarnya termasuk Rempang yang sekarang jadi gaduh ini. Saya berterima kasih kepada Klinik Pantun Nusantara dan kita yang hadir di majelis ini dengan dengan elu-eluan keprihatinan kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, apa yang dibuat Klinik Pantun Nusantara dan semua kita yang terlibat, terbabit di dalamnya ini nanti akan menjadi sebuah catatan sejarah. Pernah terjadi. Kalau memang nanti tetap negara, pemerintah, rezim memaksakan dengan segala kekuasaan yang ada, 16 titik kampung tua ini terrelokasi, maka apa yang kita buat ini adalah catatannya. Belakangan berkembang di pro dan kontra, terutama yang pro menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum karena menyerobot hutan lindung lah, menyerobot tanah negara lah. Padahal sebelum ada negara, sebelum ada Indonesia itu tahun 1600-an, bahkan dekade abad ke-12 itu Rempang itu sudah ada berpenghuni. Nah, mereka ini adalah cucu cicitnya gitu. Jadi siapa yang menyerobot? Mereka sudah ada di situ. Jadi kita melihat ada kelalaian negara, kelalaian pemerintah tidak melihat, tidak memberikan sertifikat-sertifikat secara legal formal, dan ini yang selalu digaduhkan juga. Padahal belum Indonesia ada, mereka sudah ada di situ. Jadi siapa yang menyerobot? Ini juga sesuatu yang saya kira luka yang dalam. Sehingganya saya terus menyuarakan dengan cara saya di kanal YouTube saya, kemudian di tulisan-tulisan saya menyuarakan saya berpihak kepada saudara-saudara yang saya di Rempang, bukan bermaksud melawan negara karena kita tak kuasa melawan negara ini, ya melawan pemerintah. Tapi aturan yang dibuat ini yang kita kecewa. Dikatakan masyarakat menyerobot tanah negara. Negara belum ada, mereka sudah di situ. Jadi saya sangat prihatin. Mudah-mudahan ini menjadi satu catatan, satu luahan dari para pemantun, penyair, seniman, orang-orang yang peduli dengan Rempang. Kelak apa yang dibuat ini jadi satu catatan sejarah. Saya kira itu, saya mau baca pantun sedikit. Belang-belang rupa teripang, undur-undur di pantai Melur. Malang nasib Melayu Rempang, tergusur dari tanah leluhur. Lakon bermula khayal fantasi, ceritanya Panglima Murka. Konon kabarnya investasi, mula awal bawa petaka. Terasi goreng terasi, tempoyak dekat pelita. Ekspansi membonceng investasi, menjelang masa akhir kuasa, menjelang masa berakhir tahta. Kompang menyambut tiba paduka, paduka baru tiba ke hulu. Rempang tersebut cerita luka, luka Melayu terasa pilu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa. Mungkin siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun Di dalam grup kita sudah ada Bang Sugeng, apa beliau sudah bisa ikut gabung? kayaknya belum. Kayaknya nggak bisa dia gabung malam ini. Oke. Oh, di sini ada Minta ada izin Pak. moderator, ada yang tertinggal. Ya, ya. Jadi dari peristiwa Rempang ini, saya kan selain menulis saja, saya juga membuat tanja yang saya pakai ini. Jadi ini tanja baru saya buat, saya beri namanya tanja orang Rempang. Ini mengangkat semangat saudara-saudara saya, saudara-saudara kita di Rempang, Melayu Rempang, untuk mempertahankan harga diri, marwah tanah leluhurnya. Jadi di sini membengkok seperti ini melambangkan alunan ombak, lamunan ombak, gelombang ombak yang selalu mereka hadapi dan mereka sudah terbiasa dengan berperang. Jadi tanja ini sudah saya azamkan sebagai donasi untuk, karena saudara-saudara di Rempang sekarang dengan kacau balau situasi yang ada, banyak dari saudara-saudara kita ini tidak bisa beraktivitas seperti biasa untuk mencari nafkah. Kita menggalang dengan berbagai teman-teman, menggalang dengan kemampuan masing-masing, dengan cara masing-masing. Saya membuat tanja ini, saya donasikan dari penjualan tanja ini untuk diberikan ke Rempang, apakah itu untuk sembako, untuk apa, itu ada badan yang ada relawan yang mengelolanya. Saya teruskan ke relawan. Tempo hari ada dari Jawa Barat, baru satu yang dipesan mentransfer 1 juta. Sementara harga tanja ini kalau yang hitam seperti ini 200.000, kalau yang ini songket full ini 350. Jadi tempo hari sudah ada yang memesan, dia pesan satu dikirim 1 juta. Saya ambil cuma untuk ongkos kirim sama untuk beli bahan lagi agar bisa produksi. Jadi 50%. Contohnya ini 200.000, 100.000 bersih akan kita serahkan ke Rempang. Tambah ongkos kirim ya, ongkos kirim artinya nanti itu dari yang mau mendonasikan rezekinya untuk saudara-saudara kita di Rempang. Saya kira itu, mohon maaf, promo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Promo sosial diterima. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Di sini Pak Nur Iskandar ada, saya lihat Oka Sahril. Ya. Itu mantan Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku. Masih ada Pak Oka Sahril? Ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih di Maluku Pak Oka? Sudah di Medan. Oh, sudah di Medan. Iya. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Salam takzim, salam hormat kepada puan-puan, tuan-tuan yang hadir di ruang ini. Saya selaku sebenarnya memantau saja betapa kita pilu melihat saudara-saudara kita yang ada di Rempang, dan ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita, karena bagaimanapun pemerintah ini harus bisa melihat yang sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, dari segi berbagai sektor tidak benar ya. Jadi saya melihat kalau dari segi bahasa, kebetulan saya orang bahasa ini Prof, jadi tindakan-tindakan represif pemerintah kita itu melalui ujaran-ujaran yang cukup menyakitkan hati. Ada yang bilang akan dibuldozer, ada yang bilang kita piting saja, gitu kan. Ada yang bilang relokasi itu hanya pengosongan dan sebagainya. Nah, ini yang memprihatinkan kita. Saya kira apa yang digagas oleh Prof. Umarzain untuk mengumpulkan pantun berkaitan dengan saudara-saudara kita di Rempang ini perlu kita apresiasi luar biasa. Walaupun saya masih menulis, Prof, belum bisa. Ada beberapa pantun tapi belum saya kirim ya. Saya sudah melihat itu. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi Pak Oka Sahril ini penelitiannya juga mengenai pantun. Jadi baginya sudah tidak asing lagi lah masalah pantun ini. Jadi sekarang di mana bertugas Pak Oka? Balik ke markas, Prof. Ke Balai Bahasa Oh Medan, iya, Sumatera Utara. Ya, ya. alhamdulillah. Tak terasa ya, 4 tahun juga di sana ya. Ya, 3 tahun lebih gitu. Oke. Tapi Ah. mungkin sedikit, Prof. Saya selama ini pantun itu milik Melayu, tapi ketika saya di Maluku itu ada namanya Melayu Ambon. Tapi Melayu Ambon itu tidak semuanya Muslim. Jadi, tetapi budaya pantun hidup. Jadi apa yang kita katakan bahwa pantun itu adalah budaya Melayu yang notabene adalah Islam, ternyata di Maluku itu semua orang hidup berpantun, tetapi pantun di sana tidak dituturkan oleh orang Muslim semua. Ya semuanya ada hidup berpantun. Dan satu ciri khas pantun di Maluku, tidak ada sampiran, tidak ada isi. Semuanya isi. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat isi. Itu ciri pantun di Indonesia Timur atau di Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, informasi yang sangat berharga ini bagi para penggemar pantun. Baiklah, mungkin saya serahkan ke Pak Nur Iskandar, mungkin izin merespon pantun dulu ya. Ya, baik. Nah, Silakan. saya menyampaikan ada 2 pantun khas. 1, batang kayu berbuku kayu, minyak kasturi, minyak zaitun. Pantang Melayu mengaku Melayu, kalau tak bijak merangkai pantun. Yang kedua, indah lembah yang lebat berseri, jangan layu kering di taman. Jaga adat, payung negeri. Resam Melayu menggiring zaman, bukan kita yang digiring zaman. Pohon mempelam, pohon ketapang, pohon kuinisi, pohon pau. Salam kami untuk warga Rempang, doa kami dari yang jauh. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Guru Agus Muara. Dari Kalimantan Barat ini ada Yunda Aida Mokhtar. Sudah dari awal sebelum Zoom dibuka sudah ingin menyampaikan gagasan-gagasan, ide dan responnya terhadap Rempang. Silakan Kanda Aida Mokhtar, mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Dinda Nur Iskandar. Daun salam si daun saga, daun pepaya si daun lontar. Selamat malam para pujangga. Perkenalkan saya Aida Mokhtar. Terima kasih atas waktunya. Saya kira kita semua memiliki rasa yang sama mengenai peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rempang. Kalau saya bukan sastrawan, juga bukan pemantun, saya hanya penggemar saja dan masih belajar berpantun, tapi saya mengamati situasi-situasi sosial sampai usia negeri ini sudah lebih dari setengah abad merdekanya. Untuk kasus Rempang, kebetulan saya background-nya adalah studi perempuan. Saya memikirkan kondisi perempuan dan anak-anak setiap ada peristiwa yang terjadi, peristiwa sosial yang terjadi. Jadi pemerintah harus memahami betul dampaknya tuh luar biasa. Ini bukan hanya soal materi di aspek ekonominya, tapi juga aspek psikologi. Jadi anak-anak yang sedang bertumbuh di wilayah itu, kemudian kondisi perempuan tentu saya kira jauh lebih terpuruk. Ya, walaupun mungkin di media-media sosial yang tampak di depan itu adalah kaum laki-laki. Tapi di belakang itu saya kira dampak negatif dari peristiwa ini jauh lebih dahsyat ya. Coba saja kalau tidak ada penelitian begitu dampak psikologis yang dirasakan oleh anak-anak dan perempuan yang tinggal di wilayah itu. Nah, ini penting buat negara menyadari betapa negara
tidak boleh membiarkan peristiwa-peristiwa sosial apapun penyebabnya, apalagi hanya semata-mata faktor ekonomi, soal investasi gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali faktor-faktor manusiawi, aspek-aspek manusiawi kita menjadi hilang. Jadi saya hanya membagikan pikiran itu karena mungkin terabaikan dari pencermatan dalam setiap peristiwa sosial. Saya ingin membagi pantun, tapi ini bukan pantun dari ahlinya. Buah kemiri di karung guni, buah lakum tiada berduri. Mengapa negeri seperti ini? Karena hukum tak tegak berdiri. Minuman serbat, minuman pembuka, tersaji di pesta, pesta sang raja. Hampir seabad negeri merdeka, rakyat ternyata masih terjajah. Warnanya putih, telurnya penyu, airnya merah, si kayu sepang. Betapalah hati merasa terenyuh, nasib saudara di Pulau Rempang. Kelapa puan, daun kesturi, daun kemangi di atas jerami. Lupakan Tuan, tujuan negeri, rakyat dilindungi, bukan dizolimi. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Yunda Aida Mohtar. Selanjutnya Profesor Umar Zain tadi ada memperkenalkan peserta Zoom meeting kita dari Harian Analisa Medan. Oh iya, Kita iya. mau lihat dari perspektif jurnalis. Oh iya. Julnaidi masih ada? Tiada. Ada dok, ada Prof. Ah ya, silakan. Dari sisi jurnalis. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Salam. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir pada malam ini, saya banyak ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya bukan seorang penjangga, tapi saya adalah dari Melayu Riau. Saya tahu betul bagaimana masyarakat nelayan bukanlah hidup senang. Bagaimana masyarakat nelayan yang tidak tahu soal administrasi tanah-tanah tempat tinggal mereka di sana. Karena memang yang penting masyarakat nelayan dapat hidup sehari, makan sehari. Itulah kebahagiaan. Seharusnya pemerintah hadir untuk masyarakat nelayan. Khususnya masyarakat-masyarakat yang punya sejarah dalam negeri ini. Jadi begitu ada informasi dari Profesor Umar soal membuat pantun untuk masyarakat Rempang, saya sebagai jurnalis yang tidak seorang pujangga, penyair, ikut nimbrung, mungkin ikut memberi sekapur sirih dalam persoalan ini. Mudah-mudahan ada mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya untuk kita semua, untuk bangsa ini. Ya, kalaupun seandainya tidak ada, ya pantun-pantun yang saya buat, ada beberapa pantun, itu saya sedekahkan sajalah. Saya sedekahkan sajalah untuk terserah bagaimana Profesor Umar mengelola. Kira-kira berenergi seperti apa yang disampaikan oleh di samping moderator tadi, mungkin baik masuk. Kalau tidak, ya tak apalah. Paling tidak saya sudah ikut membantu, paling mendoakan dari sisi saya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang
masyarakat Melayu yang asalnya dari Concong Luar yang tidak jauh dari Pulau Batam. Kira-kira begitulah. Dan ke depannya nanti kalau memang saya minta Profesor Umar untuk sedikit membuat oret-oret mana perlu untuk disajikan di media, boleh. Khususnya masalah ini maupun masalah-masalah yang lain, boleh. Terkait masalah budaya, boleh. Kami persilakan sama melalui Dr. Umar atau yang lain. Boleh lewat email, boleh lewat WA. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penyair, para pujangga, para budayawan, para yang peduli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih khususnya sudah membantu masyarakat. Saya kira itu ya. Alhamdulillah malam ini sudah berkumpul. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pak Julnaidi. Ini Pak Sugeng udah masuk, saya lihat ini. Betul. Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Di-unmute Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mencoba masuk dari tadi baru bisa ini. Terima kasih Prof. Umar. Ya. Terima kasih Pak Moderator Bang Nur Iskandar. Salam kenal Bang Sugeng. Salam kenal juga. Saya agak terlambat mengikuti perbincangan malam ini. Tapi begini, saya ingin kasih sedikit gambaran kenapa kita berinisiatif membuat buku kumpulan pantun penyair ASEAN ini. Ide awalnya adalah rasa pedih, rasa perih kita terhadap perlakuan aparat pemerintah terhadap saudara-saudara kita di Rempang sana. Saya adalah penduduk Tanjung Merawa, sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Deli Serdang, perbatasan dengan Kota Medan. Saya kebetulan sekretaris Forum Sastrawan Deli Serdang. Saya melihat apa yang terjadi di Rempang, kemudian menghubungi Prof. Umar dan mengajak untuk bagaimana kita menyatakan keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Rempang dengan apa yang kita bisa. Kita tidak punya kekuatan apapun kecuali kemampuan kita menggunakan pena. Saya bilang, teman-teman penyair di Riau mungkin sudah melakukan upaya membuat puisi tentang Rempang. Tapi saya coba ambil Melayu adalah pantun. Bagaimana kalau kita bikin kumpulan atau antologi pantun yang melibatkan semua pemantun, penyair di kawasan Semenanjung ASEAN. Pak Umar setuju. Alhamdulillah. Kerja seperti ini sebetulnya bukan baru pertama kami inisiasi. Dulu waktu masalah pengungsi Rohingya, kami juga menginisiasi buku kumpulan puisi Air Mata Rohingya. Lalu ketika rejim otoriter Tiongkok menyakiti saudara-saudara Muslim kita di Uighur, kami juga menulis buku puisi tentang Uighur. Dan ini terjadi di depan mata kita. Saya kira kita harus menyuarakan ini. Saya ajak Pak Umar untuk mengabarkan kepada teman-teman lain agar kita para penyair, para pujangga, para orang yang diberi kelebihan dari tulisan-tulisannya menyampaikan kepedihan ini kepada semua masyarakat agar masyarakat, wabil khusus pemerintah yang berkuasa, mengetahui bahwa satu saudara kita
yang tersakiti berarti semua kita tersakiti. Meskipun saya sebetulnya bukan orang Melayu, saya adalah Jawa. Tapi Jawa dan Melayu sama saja. Kita sama-sama makhluk Tuhan, bernama manusia, dilahirkan di bumi Indonesia. Jadi siapapun yang disakiti di Indonesia, maka sebagai warga Indonesia kita berhak menyatakan keprihatinan kita. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pergi ke Batam, mengarungi lautan, berangkatnya dari ujung dermaga. Marilah sama kita renungkan, orang Rempang, saudara kita. Delima merekah di atas bukit, berdaun hijau, berdahan panjang. Jika saudara merasa sakit, semua kita akan meradang. Dayung perahu ketembilahan, di tanah lapang tumbuh kenanga. Jangan engkau beda-bedakan, Melayu Rempang manusia juga. Tanah Rempang, tanah bertuah, tempat Melayu beranak pinak. Jangan tuan menganggap rendah, Melayu di bumi bisa bertindak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Prof. Kita sudahi dulu bincang-bincang santai kita. Alhamdulillah banyak sekali butir-butir mutiara yang bisa butir-butir pasir di bisa diasah, Ya, masukkan ke suasa. butir pasir di tepi laut. Itu kan cerita pulau. Oh iya, kita nonton mendengar siaran butir-butir pasir di laut. Sandiwara Radio itu saya Ya, masih ingat. Sandiwara Radio. Bangsawan di udara. Iya. Ibuku sayang, ibuku malang. Iya. Sahur sepuh. Dan kita ini generasi seperti itu. Ya. Saya senang sekali nih ada kawan saya untuk berpikir. Sekarang nyari kawan berpikir itu susah. Tapi ini tidak hanya kawan berpikir, Bro, berzikir dan berikhtiar. Ya, itulah lanjutannya. Insya Allah lah, dengan pertemuan ini akan terwujudlah nanti hari pantun itu. Paling tidak itu digerakkan dari Sumut dan Kalbar. Amin, amin. Itu gagasan kita nanti ya. Iya. Oke lah, terima kasih. Silakan menikmati menikmati malam. Kita makan bersama secara virtual. Ini ada bisa. Ini enaknya bisa makan secara virtual kita kan. Jagung Prof Umar ini saya itulah dia. jagung rebus saya beli tadi di Simpang Limun. Itu bukan jagung. Saya tunjukkan dulu lah rengginang. Ternyata masing-masing ada. Bukan Ternyata jagung masing-masing sembarang ada. Saya tadi belanja sengaja. Ibu Sarifah apa kabar? Sarifah Laila. Sarifah Laila itu nggak dengar, unmute itu. Masih mute. Bukan jagung sembarang jagung. Prof, bukan jagung sembarang jagung. Jagung dimakan secara virtual ya. Bukan singgung sembarang singgung. Singgung kita dalam membual. Apa yang pas untuk nanti saya pikir, udahlah ke pasar tradisional, ambil jagung rebus, yang mentah dan saya rebus gitu loh. Sendiri. Ada pantun, Bu? Oh, saya penikmat, Pak. Penikmat pantun saja. Tidak bisa. Betul, Pak. Sebelum kita undur. Kalau saya penikmat saja, tak bisa spontan. Jadi Sama, buatnya harus iya, lama. sama. Buka, tapi membuatnya lama. Sebelum pamit, saya izin bertanya ke Profesor Umar Zain. Pantun ini kan harus kita jaga. Ada nggak kayak di Sumatera Utara itu pendidikan ekstrakurikuler atau apapun namanya yang mengajarkan tentang pantun di sekolah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya ingat dari saya sekolah dulu, dari SD, SMP, SMA, nggak pernah saya belajar pantun di sekolah. Ini bagian dari yang bisa kita kerjakan, Prof, melalui konsolidasi komunitas untuk
memberikan penekanan bahkan jadi keputusan di kurikulum untuk Merdeka Belajar, Prof. Ya. Kalangan siswa SMA itu ada slot untuk bahasa dan sastra. Dan mereka punya kesempatan untuk menghadirkan pantun dan pendidikan pantun. Di mute dulu. Nah, jadi kita melaksanakan diskusi terfokus di Kalimantan Barat, melibatkan para guru. Mereka minta ada guidance kepada guru dilatih supaya muatan di Merdeka Belajar itu mereka bisa intervensi untuk pantun yang memenuhi kaidahnya, seperti yang Profesor katakan tadi itu, yang etika, kemudian yang estetika, kemudian logika masuk di sana. Etika, ya. Nah, jadi mereka merasa kekurangan itu. Nah, jadi kita yang punya perhatian dengan pantun ini masuk ke tingkat mereka dan sudah ada anggarannya dengan pemerintah, sudah ada ruangnya untuk mengajar dengan siswa. Nah, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan kompetisi, katakanlah berbalas pantun, menulis pantun, pementasan pantun secara kreatif untuk industri pantun ini sesuai dengan dinamika zaman sekarang. Kan mereka lebih banyak mainnya di Carmina, Prof. Ya, ya. Misalkan Jaka Sembung Bawa Golok, ya, misalnya. Ya. Nah, mereka main di dua baris saja. Itu seperti juga Jarjit di Upin Ipin. Upin Ipin ya. 2-3 katanya. 2-3 bulu ayam. Kau carilah sampai malam. Ya, itu tidak bisa dihilangkan karena memang ada itu kan, Carmina memang ada. Nah, cuman itulah tadi etikanya itu macam Jaka Sembung Bawa Golok itu kan tidak beretika dia. Iya. Nah, menggoblok-goblokkan orang kan nggak boleh kan. Nah, itu yang diperhalus. Tapi kalau ada anak muda yang mau berpantun, biarkan aja dulu, jangan dilarang, biarkan aja dulu. Pelan-pelan nanti baru kita luruskan. Ya, gitu. Begitulah di dalam diskusi bersama para guru itu pada tingkatan awal, biarkan mereka senang dulu, kemudian nanti kan juga seirama dengan pertumbuhan usia akan lebih masuk ke wilayah pesan-pesan, nasihat-nasihat. Ya, itu perlu proses, Pak. Untuk menjadikan pantun spontan seperti Pak Muare ini kan prosesnya kan bukan setahun 2 tahun itu. Ya, betul, puluhan tahun. Ya, orang kan melihat sekarang puluhan tahun itu prosesnya. Ya. Jadi jangan kita harap kita bisa mengajar anak itu bisa membuat 2 bait pantun, udah cukup belum? Belajarnya harus terus-menerus ini, belajar sepanjang hayat. Berpantun sampai mati itu. Ya, makanya pejabat-pejabat itu kan barangkali Pak Muara dan Pak Nur tahulah itu, sering mau pidato dia minta pantun sama kita. Nah, begitu ya, Prof ya? Ya, begitu Bang. Kita bisa membuat, jadi kita bisa membuat pantun dalam waktu 2 menit itu kan prosesnya nggak mudah itu, panjang itu prosesnya. Bisa menulis dalam 2 menit. Setelah itu lupa. Ya. Setelah itu lupa, nggak ingat lagi. Perlu minta lagi. Perlu minta lagi kan gitu. Nggak disimpannya yang kita kasih itu kan. Iya, Prof. Yang backup acara ini malam operator kami 2 itu ahli pantun, cuma nggak keluar. Itu dia. Sekolah lagi. Oh ya. Ya, cuma nggak keluar. Coba kameranya orang nanti bukan. Kamera arahkan. Enggak, ini kan silaturahmi. Silaturahmi biasa. Tolong kamera. Tolong kamera. Lihatkan. Tolong. Enggak apa-apa. Nah, ini ada kepala sekolah, Prof. Assalamualaikum. Ini pemantun muda yang luar biasa, Prof. Iya. Itu yang langka itu. Kalau mengikuti khasanah peradaban Islam itu ada surat yang diajukan oleh Mufti Kesultanan Sambas kepada Syekh Muhammad Abdu, pimpinan redaksi Koran Al-Manar di Mesir. Kemudian surat itu tak sanggup dijawab oleh Syekh Muhammad Abdu, dijatuhkan kepada muridnya yang cerdas namanya Syekh Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho juga tidak bisa jawab surat yang diajukan oleh Mufti Sambas ini. Kemudian diserahkan kepada ulama yang sedang dipenjara namanya Syekh Muhammad Sakib Arsalan. Kemudian pertanyaan dari Mufti Sambas, kenapa Islam mundur dan non-Muslim itu maju, dijawab oleh Syekh Muhammad Sakib Arsalan menjadi sebuah buku yang menginspirasi kemajuan negara-negara Islam. Itulah pamannya
kepala sekolah ini. Muftinya tuh yang bertanya. Ini Oh, iya, iya. cucunya ada di antara kita. Makanya ada forum-forum Arabnya ya. Iya. Sekali lagi kamera. Sekali lagi. Nah, Nah, iya, iya. apalagi kalau pakai sorban, Prof. Sorban, gamis. Iya, iya. Saya pernah tandem sama beliau, Prof. Dalam Ya. acara spontanitas salah satu lembaga Acara OJK Otoritas Jasa Keuangan. bersama gubernur. Sama Oh, gubernur. iya, iya. Ya, ini. Mungkin ada pantun mau dilepas, silakan. Ya Allah. Kenalkan diri jalan ya, Prof. Ya. Buahku ini hijau berseri, dipetik pula isinya jingga. Kenalkan petik namanya Sakumaini, baru belajar pantun, bujang tidak, anaknya 3. Sama Jadi, juga. Jadi kalau beli ikan sebelah, ya, kalau beli ikan sebelah dipanggang dengan serabut, kalau menengok Pak Kepala Sekolah, yang saya perhatikan adalah dia punya janggut. Menjalankan sunnah. Kita bisa juga membuat acara, Pak Muara, acara apa ini, Zoom gini, bisa kita buat nanti berbalas pantun atau gimana. Iya. Bisa kita rekam menjadi konten. Ya, Betul. ya, Bro. Nah, jadi konten nanti kita siapkan aja dulu pantunnya. Siap. Ya. Nah, jadi nanti direkam, nah, bisa kita buat konten, bisa masuk YouTube. Saya juga punya channel YouTube. Iya. Boleh tulis. Kan kita seru nih dibimbing profesornya pantun. Ya. Ya. Kemudian satu lagi, kita bisa bikin, Pak Muara punya TikTok nggak? Punya. Nah, punya TikTok. TikTok kita bisa bikin acara live. Ya. Nanti macam mana konsepnya nanti kita pikirkan. Siap. Tenang, Prof. Kalau urusan mengkreasi IT, kita ada tim dan Itu. jadi cepat eksekusinya. Idenya dari kita, nanti bagaimana eksekusinya mereka. Ya. Siap. Saya belanja ke pasar ya pakai pantun. Prof, murah malah harga itu. Itulah. Macam mana berarti? Prof, di bulan depan kami di Kota Pontianak, pinggiran Sungai Kapuas itu ada sebuah pergerakan anak-anak muda yang dari sebuah kampung tidak dikenal di depan Universitas Tanjung Pura menjadi kampung caping, karena industri, kalau mahasiswa-mahasiswi masuk di kampus kan perlu caping, topi untuk ospek ya. Jadi itu menghidupi masyarakat pinggir Kapuas, sehingga terkenal sekarang menjadi kampung caping. Dan mereka mentradisikan pantun untuk industri kreatif di dalamnya. Nanti ada slot setengah hari buat kita. Nanti kita Zoom meeting sama profesor dan teman-teman. Kita kasih slot 1 ya, Prof ya. Boleh. Ya. Jadi terus kita rangkai. Kemudian ini ada kepala sekolah nih kan. Kita membincangkan bagaimana keceriaan adik-adik di Pramuka yang juga berusaha hidup lagi dari keterpurukan karena mungkin membosankan, masuk juga dengan pantun, Prof. Karena kan nyanyi rasa sayangnya, kemudian dibaringi dengan pantun kan. Dari jauh kapalku datang, pasang bendera setengah tiang, dari jauh perutku lapar, dan melihat abang menjadi kenyang. Ya, itu bisa jadi konten. Jadi konten, dan kemudian kita nanti di acara podcast kita atau TikTok kita live, nanti ada Kak Kuardanya kita datangkan supaya nanti komunitas di setiap provinsi bisa bertumbuh dengan program pramuka yang udah memang ada anggarannya, ada perkemahannya. Nah, jadi kita mewarnai yang sudah ada kamar-kamarnya, udah ada anggaran-anggarannya. Jadi sentuhan kita ini sentuhan sastra. Tambah sedikit kecerdasan sesuai dengan budget yang ada, kita bertumbuh, Prof. Dengan ya, ini. Jadi gini, saya sudah ada membuat buku pantun kesehatan, Pak. Ada saya buat 555 pantun pendidikan dan kesehatan. Kalian nanti stunting, Prof.
dalam bentuk tunjuk ajar kesehatan, ada dalam bentuk pantun. Nah, misalnya dua tiga berlari kucing, kucing dekat pohon kates. Kalau sering terkencing-kencing mungkin Anda kena diabetes. Nah, cantik. Jadi bisa kita masukkan unsur kesehatannya. Ya. Unsur kesehatan dalam bentuk pantun. Mungkin Profesor ada peluang lah kita undang datang ke Pontianak dalam rangka pantun stunting. Oh. Ceritanya begini, Prof. Kalimantan Barat itu masuk 10 besar terbawah untuk stunting. Sehingga pemerintah provinsi punya target untuk tahun 2024 itu beranjak naik berapa persen gitu, meninggalkan ranking 10. Jadi ada misi untuk itu. Oleh karena itu kita ingin menyentuh masyarakat di pedalaman-pedalaman itu melalui pantun yang easy listening, kemudian muatan-muatannya diingat, dikenang dia, oh caranya begini. Misalnya rumus ABCDE itu. Bagaimana supaya kandungan tumbuh sehat, kemudian lahir dengan gizi cukup, kemudian bertumbuh dengan kecerdasan dan psikologi yang sehat. Itu kita sedang menganggarkan itu dan syukur alhamdulillah kenal dengan Profesor dengan background kedokteran. Jadi mudah menyentuh kepala dinas, para dokter, wakil gubernur tuh Prof, dia punya panglima di tingkat provinsi di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi saya dalam buku pantun kesehatan itu ada pantun imunisasi. Ya, masuk dan stunting situ. Ada pantun kesehatan ibu dan anak, ada pantun tuberkulosis, ada pantun HIV/AIDS, ada pantun diabetes. Jadi sudah ada itu, tinggal mengembangkan aja. Kemudian ada pantun saya, pantun pendidikan, pantun belajar itu ada pantun berkait saya buat itu. Ya. Pantun berkait itu lebih dari 100 bait itu. Ya. Nah, jadi itu pun nanti bisa melalui itu kita berikan kepada anak-anak itu biar dia yang bermain itu. Jadi kita tak usah jadi pemainnya, kita jadi sutradaranya aja. Nah, mereka bisa nanti kita perbanyak itu. Ya. Kita belilah Prof beberapa dari yang sudah ditulis karena jadi referensi kami ini Ketua MABM Provinsi mengamanahkan kepada Bang Agus Muara menyusun pantun-pantun selasih di Kalimantan Barat dan juga melakukan riset terhadap pantun-pantun yang masih hidup di pedalaman-pedalaman yang belum terbukukan, Prof. Jadi khasanah-khasanah pantun pusaka yang perlu digitalisasi sekarang karena terancam punah. Pantun kelok mana itu? Jadi saya kemarin tahun 2021 bekerja sama dengan Balai Pantun Singapura dan Universitas Islam Sumatera Utara. Ibu Dalena pun tak ada itu. Dia sebagai pusat studi sejarah kebudayaan dan kearifan lokal. Kami membuat pantun kearifan lokal. Oh, cantik. Nah, disingkat pantun kelok. Kelok itu lokal. Kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal itu pantunnya kearifan lokal, ada gambarnya, ada narasinya. Pantun kearifan lokal itu misalnya kita mau cerita tentang kerupuk jange. Kerupuk jange itu kan kearifan lokal Minang. Rakit menepi kuat berdendang. Orang senang melihat bertepuk. Kulit sapi dibuat gendang. Orang Minang buat kerupuk. Jadi ada gambar kerupuk jange. Kemudian ada narasinya. Kerupuk jange itu asalnya dari mana, begini-begini gitu. Nah, jadi terkumpullah itu kami buat satu buku berwarna namanya buku kumpulan pantun kelok. Nah, itu satu. Kemudian pantun pendidikan dan kesehatan ada, pantun HIV/AIDS ada. Jadi itu tinggal kita reproduksi lagi dan kita lengkapi, kita sempurnakan. Pantun itu kan sama dengan kita melukis. Lama-lama lukisan itu kan kita lihat jelek, jadi bisa kita sempurnakan lagi. Dan saya sekarang berusaha kalau membuat pantun itu dia rimanya rima penuh. Setiap kata dia berima.
bukan hanya di Saling ujung bercek. atau di tengah aja. Silang sempurna itu. Silang Ya, sempurna. dan itu tidak mudah memang. Tidak mudah, tapi bisa kita sempurnakan pelan-pelan. Jadi artinya pantun yang kita buat tuh kita simpan, nanti kita rubah lagi. Mungkin sekarang rimanya rima tengah, rima akhir, nanti dalam waktu beberapa bulan mungkin jadi rima penuh dia. Nah, itu yang Dan itu dituliskan. itu sulit dikarang spontan kalau rima silang Ya, sempurna. memang ya rima sulit. penuh. Makanya saya bilang dia proses. Misalnya kan yang lima penuh kan contohnya begini, bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Masya Allah. Itu rima penuh itu. Silang sempurna. Rima penuh. Profesor lihat jam. Rupanya makin larut nih makin mantap tahajud pantun kita. Macam Itu- diesel ini. Yang penting kan kita harus tahu bahwasanya tiap jalan ada beloknya, tiap sungai ada keloknya, tiap bangsa ada toloknya, tiap budaya ada sosoknya. Masya Allah. Jadi dengan bincang-bincang kita malam ini ternyata banyak ide-ide yang tertulis, tersirat. Dari saya tengok tadi Pak Nur dah mencatatnya. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini, walaupun tidak semua, paling tidak 1-2 bisa terwujud. Amin, amin. Amin, insya Allah. Oke lah, Prof. Terima kasih. Waktu kita, insya Allah masih banyak yang lain-lain kita bincang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Pak apa tadi? Kepala sekolah, Pak? Syahkumaini. Pak ini. Sapa Pak Muhammad Rosli Bakir dari Malaysia. Masya Allah. Oh, Pak Rosli Bakir. Oh iya. Bakir. Baru Pak masuk. Rosli. Ya. Udah masuk tapi tadi. Oh iya, tadi nggak nampak. Pak Rusli Bakir, insya Allah kita undang nanti acara kita pengusulan Hari Pantun Nasional Indonesia di hari WBTB itu 17 Desember. Nah, keluar dingin. Insya Allah. Boleh pantun Malaysia untuk kita ya. 1-2 pantun. Di Malaysia sudah jam 12 ini. Ya, betul. 17. Jam 12 tapi juga rasa jam 11 kita. Kalau saya memang baru belajar Prof pantun nih, baru 3 tahun belajar pantun dari Tuan Guru Agus Muara. Nah, memang biasa kalau di kegiatan pramuka, saya membuka acara pramuka, saya suka menyampaikan pantun yang sering saya sampaikan anak-anak. Ya, indah sungguh seni seloka, diiring oleh si bass gitar tongkang. Jangan mengaku diri pramuka, kalau takut panas bedengkang. Nah, itu disampaikan ke anak-anak. Pokoknya hujan, panas, teman kita. Yang musuh kita, hujan panas. Gitu. Jadi Karena memang pantun ini memang harus dipraktekkan dia. Dia bukan knowledge, dia skill. Macam berbahasa juga. Berbahasa itu kan harus dipraktekkan. Kalau dipelajari aja dihafal nggak bisa. Betul. Karena memang itu punya kecerdasan lain kayaknya, Prof. Ya. Saya pernah ngajak teman-teman guru bicara, ayolah berpantun. Ternyata yang S1, S2 tidak serta-merta bisa berpantun. Ternyata ini pantun memang kecerdasan yang berbeda. Iya, iya. Ternyata gitu. Nah. Baiklah. Kita Ya. malam makin larut. Kita saving energi tenaga, masih ada besok-besok. Penutup pantun dari saya meminta. Pohon pau pucuk dan batang dilentur batang burung sekawan. Walaupun jauh jarak membentang, cuma sepinggan selangit awan. Itu dia. Itu mantap. Mantap diksinya itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Izin keluar dulu.